Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 19264, kelas PGSD 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi strategi pembelajaran tentang rumpun model pembelajaran. Sebelum memasuki tentang rumpun model pembelajaran, kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran itu sendiri. B. Joyce dan M. Well menyatakan bahwa model pembelajaran itu relatif berbeda dengan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Adapun Mata Wijaya menyatakan bahwa model pembelajaran itu yaitu suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya ada buku-buku, lembaran kerja, film, komputer, kurikulum, dan lain-lainnya. Di dalam model pembelajaran ini terdapat kerangka yang harus dilakukan oleh pendidik atau guru dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan merancang pembelajaran sedemikian rupanya. Jadi, model pembelajaran ini berisi arahan bagi pendidik untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan proses yang terdapat di dalamnya. Kemudian, Joyce dan Well menggolongkan model pembelajaran ke dalam 4 rumpun, yaitu yang pertama rumpun model pemrosesan informasi, yang kedua rumpun model pribadi atau individu, yang ketiga rumpun model interaksi sosial, yang keempat rumpun model modifikasi perilaku. Yang pertama, rumpun model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi ini dipelopori oleh Gagne pada tahun 1985 dan teori belajar yang mendasari penerapan model pemrosesan informasi itu yaitu teori belajar kognitif dan Piaget. Menurut Mirdad, ia menyatakan bahwa ada 9 langkah yang harus diperhatikan guru dalam kaitannya dengan pembelajaran pemrosesan informasi ini. Yaitu yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian pendidik. Jadi, guru itu harus menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat merangsang peserta didik atau menarik perhatian peserta didik agar peserta didik itu memperhatikan atau lebih tertarik untuk memperhatikan pembelajaran yang kita berikan. Yang kedua yaitu memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Memberikan informasi ini biasanya dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran dengan memberikan informasi kepada siswa apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita mulai dan topik apa yang akan kita bahas pada nantinya. Yang ketiga yaitu merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas belajar. Adapun salah satu yang dapat dilakukan oleh guru untuk merangsang aktivitas peserta didik yaitu dengan memberikan stimulus agar siswa dapat memberikan respon atas stimulus yang kita berikan tersebut. Yang keempat yaitu menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah dirancang. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Baik itu aktivitas berupa individu ataupun aktivitas kelompok. Yang keenam yaitu memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback atau umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik itu. Yang 8, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Penilaian itu baik berupa ulangan harian, kuis, atau tanya jawab di dalam kelas. Yang ke-9 yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalaman yang telah didapatnya. Jadi, dari pernyataan-pernyataan tadi dapat kita simpulkan bahwa karakteristik model pemrosesan informasi itu yaitu lebih menekankan siswa untuk mengumpulkan informasi dari lingkungannya dengan menggali, memahami, dan mencari jalan keluar dari permasalahan dari informasi yang didapatkan dari lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu rumpun model pribadi atau individu. Rumpun model ini juga disebut juga dengan
rumpun personal yang bertolak belakang dengan teori humanistik. Menurut Nur, penggunaan model-model pembelajaran dalam rumpun personal ini lebih memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif, sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Model personal lebih menekankan pada emosional peserta didik agar dapat mengembangkan hubungan produktif dan harmonisnya dengan lingkungannya, serta memproses informasi dari lingkungan tersebut. Dengan demikian lahirlah peserta didik yang matang secara emosional dan intelektualnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa rumpun personal itu lebih menekankan pada pengembangan kemampuan pribadi peserta didik sehingga ia mampu meningkatkan agar tercapai kualitas hidup yang lebih baiknya. Adapun jenis-jenis pembelajaran pribadi itu, yaitu yang pertama ada pembelajaran non-direktif yang bertujuan untuk membentuk kemampuan dan perkembangan pribadi berupa kesadaran diri, pemahaman, dan konsep diri pada peserta didik. Yang kedua itu latihan kesadaran. Latihan kesadaran ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal atau komunikasi kepada peserta didik kita. Yang ketiga, sinetik. Sinetik ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas pribadi dan memecahkan masalah secara kreatif oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu sistem konseptual. Sistem konseptual ini bertujuan untuk meningkatkan kompleksitas dasar pribadi yang luas pada peserta didik kita. Seterusnya yaitu rumpun model interaksi sosial. Model pembelajaran ini lebih menekankan pada hubungan antara peserta didik dengan orang lain atau masyarakat. Peserta didik diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berhubungan dengan orang lain dalam upaya meningkatkan hubungan personal dan sosial masyarakat antara peserta didik. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik model interaksi sosial ini lebih menekankan kepada peningkatan kemampuan kerjasama antar siswa dalam memecahkan masalah sosial melalui kesepakatan dengan menggunakan proses sosial. Adapun contoh yang dilakukan oleh peserta didik yaitu peserta didik dapat berinteraksi dengan baik dengan teman sesama kelompok atau sesama kelasnya dalam menyelesaikan masalah atau soal-soal yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, model pembelajaran ini lebih menekankan hubungan antara peserta didik dengan orang lain atau masyarakat. Adapun hal-hal yang dikenal dari penerapan model personal ini, interaksi sosial ini yaitu yang pertama menekankan pada pengalaman, yang kedua menekankan pada pengalaman bermakna, yang ketiga mengarah pada perilaku bertujuan, dan keempat memiliki prinsip ruang hidup. Penerapan model ini biasanya diadakannya kelompok-kelompok kecil dalam belajar. Yang keempat yaitu rumpun model modifikasi perilaku. Menurut Sandra ini menyatakan bahwa model modifikasi perilaku ini ditekankan pada perubahan tingkah laku peserta didik dengan bertitik tolak dengan asumsi yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki sistem komunikasi umpan balik. Artinya, manusia dapat merubah tingkah lakunya dari sebuah informasi balik yang diterimanya. Misalnya, apabila siswa mendapatkan suatu kebenaran tentang melalui sebuah informasi, maka siswa dapat merubah tingkah lakunya atau merubah sikapnya berdasarkan informasi yang diterimanya tersebut. Oleh karena itu, model pembelajaran ini berdasarkan atas respon, stimulus, respon, dan reinforcement. Stimulus adalah suatu kondisi belajar dalam sembarang bentuk, dengan berupa suatu lingkungan pasif atau suatu perlakuan yang aktif. Adapun reaksi dari stimulus itu disebut dengan respon, berupa tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap stimulus yang mereka lihat atau mereka dapatkan. Selanjutnya,
diberikan reinforcement atau penguatan pengukuran yang dapat bersifat positif misalnya berupa pujian atau hadiah, dan dapat pula bersifat negatif berupa hukuman atau kritikan. Model rumpun modifikasi perilaku ini bertitik tolak dengan teori belajar behavioristik yang bertujuan dalam mengembangkan sistem yang efisien dalam mengurutkan tugas-tugas belajar yang membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan atau reinforcement. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.